benar Bang. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Selalu bersukacita memuji Tuhan. Nah, sebelum memulai ibadah, Inang dan Abang mau mengingatkan lagi buat adik-adik di rumah. Yang pertama, harus duduk dengan tenang. Yang kedua, mempersiapkan Alkitabnya dan persembahan dan persembahannya juga ya adik-adik. Dan yang ketiga, jangan lari-lari. Ketiga, mengikuti ibadah ya. Iya benar Nina. Jangan lupa juga untuk sarapan ya sebelum ibadah untuk adik-adiknya. Dan juga adik-adik harus bersungguh-sungguh memuji nama Tuhan. Benar sekali Bang. Kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita saat teduh dulu ya adik-adik. Mari ambil sikap berdoa. Saat teduh dimulai. Amin. Nah adik-adik, supaya lebih semangat untuk memuji Tuhan, mari kita bernyanyi terlebih dahulu ya adik-adik. Sambil digerakkan tangannya, kakinya, dan seluruh tubuhnya. Kita angkat pujian rukun cinta satu sama lain. Sambil berdiri dan ikuti gerakannya ya. Nah adik-adik, seperti lagu tadi, kita harus bergembira dan bersukacita memuji Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua, bahkan rela mati demi menebus dosa kita. Nah, untuk menyenangkan hati Tuhan, mari kita hidup rukun kepada keluarga dan juga kepada sesama. Seperti lagu ini dengan judul Sungguh Alangkah Baiknya. Mari kita nyanyikan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila
Sudah semangat bernyanyi dan memuji Tuhan dong? Kita mau masuki ibadah kita. Sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya, kita berdoa. Ikuti doanya ya, kita bersama-sama mengucapkan doanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami kembali bersama-sama beribadah. Walaupun secara online, kami tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji dan dikuduskan nama Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Ku Cinta Keluarga Tuhan. Mari kita nyanyikan dengan sukacita ya adik-adik. Satu kali lagi ya. Adik-adik, sekarang kita akan mengucapkan kita pertama beserta maksudnya. Mari kita ucapkan bersama-sama ya. Kita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya ialah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Seperti lagu kita berikut ini, bahwa hanya Tuhan Yesus itulah satu-satunya penolong kita adik-adik, dan Dia berjanji akan kembali untuk akad kita semua. Mari kita nyanyikan lagunya sambil kita berdiri, kita buat gerakannya. Yesus itulah satu-satunya penolongmu yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita nyanyikan satu kali lagi ya. Yesus itulah satu-satunya penolongmu yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji
Epistel kita pada minggu ini diambil dari Yohanes 6 ayat 25 sampai 35. Abang ulangi, epistel kita pada minggu ini diambil dari kitab Yohanes 6 ayat 25 sampai 35. Mari kita baca bersama-sama. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang kukehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita ambil teladan dari Tuhan Yesus, yaitu mau mengasihi semua umatnya tanpa memandang sesuatu apapun. Kita sebagai umatnya, mari kita tunjukkan sikap mengasihi kepada sesama seperti Tuhan mengasihi kita. Seperti lagu kita berikut ini ya, "Kukasihi engkau dengan kasih Tuhan." Kita nyanyikan dengan semangat ya adik-adik. Ku
Nah, adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini tertulis di kitab Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mari kita lihat video dari teman-teman adik-adik berikut ini. Shalom, Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Terima kasih. Amin. Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Diam bersama dengan rukun. Amin. Ayat hafalan dari Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Diam bersama dengan rukun. Amin. Kakak-kakak, nama saya Nur. Ayat hafalan Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian ziarah, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Bersama dengan rukun. Terima kasih. Terima kasih kakak. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu ya adik-adik. Kita bernyanyi dengan judul lagunya Firman Tuhan Ku Dengar. Mari kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Shalom adik-adik, apa kabar? Bersama Yesus, ajaib luar biasa. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik udah pada siap belum mendengarkan firman Tuhan? Kalau udah siap, terlebih dahulu kita akan berdoa dulu ya adik-adik. Mari lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih juga pada hari ini kami dapat menyaksikan ibadah sekolah minggu online kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau pakai hati dan pikiran kami agar kami dapat terfokus dalam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam anak-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saat ini mari kita siapkan Alkitab kita.
Udah disiapkan belum Alkitabnya adik-adik? Kalau udah, mari kita sama-sama buka Alkitab kita di Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Kakak ulangi sekali lagi ya adik-adik. Firman Tuhan pada minggu ini tertulis di Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca bersama-sama ya adik-adik. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, berbicara tentang kerukunan, apakah adik-adik tahu arti rukun itu apa? Kakak mau menjelaskan. Rukun itu artinya baik dan damai, tidak bertengkar, dan bersahabat dengan siapa saja. Di antara adik-adik di rumah, siapa yang suka marah-marah pada mama papanya? Atau siapa yang suka rebutan mainan dengan kakak atau adiknya? Lalu, apa yang sering terjadi ketika waktu rebutan mainan itu adik-adik? Pastinya tidak ada yang mengalah, bukan? Semua pasti mau memilikinya. Hingga yang terjadi yaitu hal yang tidak menyenangkan akan meninggalkan kesedihan karena dalam rebutan mainan itu akan ada yang marah, ada yang menangis, atau bahkan mainan yang kita perebutkan itu tidak bisa dimiliki siapa-siapa karena mainannya keburu rusak akibat terpental ke lantai sehingga pecah atau tidak bisa digunakan lagi. Hasilnya mainan itu tidak bisa dimiliki siapa-siapa dan akhirnya dibuang dan menjadi sampah. Nah, hal itu pastinya tidak boleh ditiru ya adik-adik. Firman Tuhan hari ini mengatakan hidup rukun artinya harus baik, harus damai, dan harus bersahabat pada siapa saja. Adik-adik sekolah minggu pastinya mau hidup rukun kan? Bagaimana caranya? Yaitu dimulai dari diri sendiri. Kita tidak bisa meminta orang baik pada kita, tapi kita tidak baik kepada orang. Nah, adik-adik, rukun yang berarti saling mengasihi walaupun orang jahat kepada kita. Kita harus tetap mengasihi orang tersebut. Rukun juga harus menerima semua orang menjadi teman, yang artinya jangan sombong karena Tuhan tidak suka sama orang yang sombong. Seperti Mazmur 133 ayat 1-3 ini termasuk dalam kumpulan nyanyian ziarah. Kitab nyanyian ziarah dari Daud ini menggambarkan situasi waktu itu, di mana ada kebiasaan orang Israel berkumpul beramai-ramai untuk membangun tenda merayakan hari-hari perayaan tertentu. Ungkapan sungguh alangkah baiknya dan indahnya yang disebutkan pemazmur adalah untuk menggambarkan suasana umat yang datang dari berbagai penjuru Israel berkumpul di Yerusalem di dalam kerukunan, keakuran, dan keharmonisan. Dalam ayat ini berbicara tentang kerukunan dan kebersamaan umat Tuhan. Pemazmur mengingatkan bahwa alangkah baiknya ketika semua orang percaya duduk bersama dengan rukun. Kenapa? Karena di sanalah Tuhan akan mendatangkan berkat bagi semua orang yang hidup dalam kerukunan. Pemazmur menggambarkan berkat-berkat kerukunan itu dalam dua gambaran, yaitu pertama, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Kedua, dampak kerukunan itu menggambarkan juga seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion.
Gunung Hermon terletak di kerajaan Israel Utara, puncaknya umumnya ditutupi oleh salju sepanjang tahun, yang menyebabkan embun berkelimpahan. Sehingga terjadi dampak yang sangat luar biasa, ada kuasa, ada berkat, bahkan sesuatu yang bermakna apabila ada persatuan atau kerukunan di antara umat manusia. Dan itu digambarkan seperti minyak dan embun. Seperti minyak yang meleleh dan embun yang turun. Artinya, berkat-berkat itu mengalir dengan sendirinya seperti minyak atau embun bagi anak-anak Tuhan yang hidup rukun dan damai. Nah, adik-adik, hiduplah saling mengasihi dan rukun agar persekutuan kita mengalami kelimpahan berkat dari Tuhan. Di mana ada kerukunan, disitulah tanda-tanda kerajaan Allah yang dapat kita rasakan. Sebaliknya, dalam kehidupan persekutuan yang tidak rukun, mengakibatkan kita sering berkelahi, bermusuhan, berantem. Itulah yang mengalami kita tidak rukun. Manakah yang akan adik-adik pilih, hidup rukun atau tidak rukun? Tentunya adik-adik memilih hidup rukun. Begitulah kasih dan kuasa Tuhan mengalir ke semua manusia, apalagi setiap anaknya yang hidup dalam persekutuan yang rukun, harmonis di mana berkat pribadi saling dibagikan untuk keberuntungan bersama. Kesatuan digambarkan seperti embun yang menyegarkan, mengendap di Gunung Hermon dan turun ke Bukit Sion. Allah mencurahkan berkat-Nya tanpa melihat siapa kita, bagaimana kita, dan kemana kita berada. Karena Allah kita hidup dalam persaudaraan yang rukun, walaupun kita berbeda dalam banyak hal, Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu hari ini. Firman-Mu berkata, hiduplah rukun. Kiranya kami dapat menerapkan hidup rukun yang artinya kami dapat berbuat baik, berbuat damai, dan tidak sombong. Ampuni kami Tuhan, kalau kami masih suka marah, bermusuhan, kami mau belajar memaafkan dan mengasihi. Terima kasih Tuhan, dalam anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi dengan judul lagu Di Sana Dong Kubuan Tuhan. Kita nyanyikan sambil mengumpulkan persembahan ya. Adik-adik, kita bersyukur hari ini kita boleh memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan hari ini boleh semakin memberkati kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah minggu kita. Kita akan berdoa dan dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Nanti untuk doa Bapa kami kita bersama-sama mengucapkannya ya adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Karena hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan walaupun secara online.
Biarlah setiap lagu pujian kami itu menyenangkan hati Tuhan, dan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan itu semakin menguatkan iman kepercayaan kami, sehingga kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih untuk ibadah kami pada saat ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang tolong kami, mampukan kami sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dilepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus